bahwa Indonesia sudah berjuang keras dalam proses yang panjang untuk terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia U20, bahwa Presiden Jokowi menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan posisi politik luar negeri kita, karena dukungan kita ke Palestina selalu kokoh dan kuat, bahwa Indonesia sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk tidak mencampur adukan urusan olahraga dan urusan politik, bahwa pemerintah dan PSSI saat ini tetap berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, Presiden Jokowi sudah mengutus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA mencari penyelesaian terbaik. Halo guys, kembali bersama saya, Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Sebenarnya, sikap Presiden Jokowi atas kedatangan tim nasional sepak bola Israel ke Indonesia dalam rangka Piala Dunia U20 sudah disampaikan oleh jajaran beliau ya. Siapapun itu, warga masyarakat maupun para pejabat publik ataupun elit politik, harusnya sudah paham bagaimana sikap Presiden Jokowi ya. Karena lolosnya timnas Israel dalam seleksi Piala Dunia U20 itu sudah diketahui oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2022. Jadi udah lama itu ya. Artinya pemerintah kita juga sudah menyiapkan semuanya sejak saat itu. Kita lihat saja selama bulan Maret ini, dari awal bulan sudah ada semacam komunikasi dari jajaran atau anak buah Presiden Jokowi terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang di dalamnya termasuk soal kedatangan timnas Israel. Misalnya ketika Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali meninjau pemusatan latihan timnas kita di Stadion Madia Senayan pada tanggal 2 Maret lalu, Menpora menegaskan bahwa ini adalah kesempatan buat timnas kita untuk bermain di ajang Piala Dunia yang belum tentu kita dapatkan beberapa tahun lagi. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk langsung ikut bertanding tanpa mengikuti babak kualifikasi. Oleh sebab itu, Menpora menyampaikan pesan dari Presiden Jokowi agar timnas memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kita harus tunjukkan bahwa kita bukan cuma tuan rumah atau penyelenggara yang baik, tapi kita juga punya timnas yang membanggakan. Kemudian pada tanggal 8 Maret, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa persiapan Piala Dunia U20 sudah berjalan rapi dan tidak ada masalah. Sementara untuk kedatangan timnas Israel itu sudah disiapkan semua jalur politik, diplomatik, keamanan, dan sebagainya. Intinya, Indonesia sudah siap untuk menerima kedatangan timnas Israel. Sesudah Gubernur Bali mengirim surat ke Menpora soal menolak kedatangan timnas Israel di Bali, kembali ada penjelasan dari tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Ali Ngabalin menyebut bahwa Indonesia sebagai tuan rumah akan menjaga keamanan dan menjamin keselamatan seluruh tim peserta termasuk timnas Israel. Ali Ngabalin juga meminta semua pihak untuk tidak mencampurkan urusan olahraga dan politik. Meskipun Indonesia jadi tuan rumah termasuk buat timnas Israel, sikap dan pikiran Indonesia yang mendukung kemerdekaan Palestina tidak akan berubah. Nah, sudah jelas sekali ya sikap Presiden Jokowi yang sebenarnya tidak perlu lagi disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. Jadi ya lucu dan aneh ketika ada pejabat publik yang bersikap berlawanan dengan Presiden Jokowi dan juga para elit politik ya. Apalagi kemudian banyak beredar informasi bahwa sebelum ini Israel sudah beberapa kali hadir di Indonesia. Misalnya, pemain bulu tangkis Israel yang ikut berlaga di kejuaraan dunia BWF di Jakarta pada tahun 2015. Lalu pada bulan September 2022, atlet panjat tebing Israel juga berlaga di Piala Dunia Panjat Tebing di Jakarta. Pada bulan Desember tahun lalu, perwakilan Israel juga berlaga di kejuaraan dunia e-sport di Bali. Pada bulan Februari lalu, pembalap sepeda Israel juga ikut dalam kejuaraan dunia balap sepeda di Jakarta. Dan yang sering disebut ya, yakni adanya delegasi parlemen Israel yang mengikuti acara Interparliamentary Union di Bali pada bulan Maret tahun lalu. Terus apa bedanya sepak bola dengan berbagai kegiatan itu ya? Bahkan
pihak Kedutaan Besar Palestina sendiri tidak mempermasalahkan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20. Karena yakin bahwa sikap dan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina itu tidak akan berubah. Terus demo-demo itu membela siapa? Di sini saya paling suka dengan pernyataan singkat dan tepat dari Ketua Umum PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Ini kata Gus Yahya, kalau kita cuma menolak Israel, jangan datang. Habis itu tidur, apa gunanya buat Palestina? Nggak ada gunanya juga. Ini pernyataan paling logis dan realistis. Sebenarnya rentetan pernyataan-pernyataan tadi itu sudah cukup untuk menegaskan sikap Presiden Jokowi. Apalagi hari Senin lalu, Wali Kota Solo, Gibran, menyatakan bahwa Solo siap jika ditunjuk menjadi tempat penyelenggaraan drawing Piala Dunia U20, menggantikan Bali. Saya kira Gibran pasti sudah paham sekali dengan sikap Presiden Jokowi ya, dan mungkin sudah berdiskusi juga dengan beliau ya, bisa jadi. Namun, tentu saja publik perlu mendengar sendiri dari presidennya. Di sisi lain, saya kira Presiden Jokowi juga merasa perlu untuk memberi peringatan pada para elit politik yang hendak menarik-narik urusan olahraga ke ranah politik, sehingga bikin suasana tambah panas saja. Padahal gelaran Piala Dunia U20 ini sangat berarti buat meningkatkan prestasi timnas Indonesia sendiri. Di Indonesia, sepak bola merupakan olahraga favorit masyarakat ya. Sudah banyak pula suara netizen yang meminta untuk tidak mencampurkan urusan olahraga dan politik. Akhirnya, hari Selasa kemarin keluar pernyataan resmi dari Presiden Jokowi. Berikut poin-poin pentingnya ya, bahwa Indonesia konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan ini sesuai dengan konstitusi kita, bahwa Indonesia sudah berjuang keras dalam proses yang panjang untuk terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia U20, bahwa Presiden Jokowi menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan posisi politik luar negeri kita, karena dukungan kita ke Palestina selalu kokoh dan kuat, bahwa Indonesia sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk tidak mencampur adukan urusan olahraga dan urusan politik, bahwa pemerintah dan PSSI saat ini tetap berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, Presiden Jokowi sudah mengutus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA mencari penyelesaian terbaik. Ya kalau nggak bisa di Bali, di Solo juga bisa. Bahkan Kota Bandung pun juga sudah menyatakan bersedia untuk menggantikan Bali sebagai tempat drawing Piala Dunia U20. Jangan-jangan sesudah keluar pernyataan Presiden Jokowi ini, akan banyak kota lain yang bersedia menggantikan Bali ya. Sementara yang sudah memberikan pernyataan berlawanan dengan Presiden Jokowi, pasti lagi bingung nih ngelesnya gimana. Lain kali, Mbok ya cek dulu ke Pak Jokowi ya, agar konsisten dengan sikap pemerintah pusat. Atau kalau memang sulit untuk memilih, ya mending diam aja. Oke guys, kita doakan saja agar misi Pak Erick Thohir berhasil ya. Dan balik dari sana akan ada kabar baik buat para pecinta dan atlet sepak bola kita. Jangan lupa like dan subscribe channel Siber TV ya. Kura-kura emang juara.